Media sosial dihebohkan dengan sebuah postingan yang mendoakan Presiden Joko Widodo agar cepat lengser. Doa tersebut tertulis dalam selembar kertas yang kemudian difoto di depan Ka'bah. Jelas wajib lengserkan Jokowi sehingga dia tidak punya status lagi sebagai presiden, dia jatuh. Itu menunjukkan busuknya hati, bahkan bisa saja alamat keroposnya iman. Kalau Anda turuti terus berlarut dan berlarut menjadi hati yang busuk, sehingga yang didoakan mungkin adalah termasuk orang-orang dekat dengannya. Atas viralnya postingan tersebut, banyak yang mempertanyakan bagaimana hukumnya berdoa buruk kepada orang lain. Isi dari doa tersebut adalah meminta agar Jokowi segera dilengserkan sebelum 2024. Itu adalah bagian dari syarat Islam yang tidak bisa dipisahkan. Sesuatu yang kalau kita kerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah, dan kalau kita tinggalkan maka akan mendapatkan celah dan implikasinya berdosa. Tapi kalau hati sudah terbiasa dengan seperti itu, lihat, terus akan semakin kotor itu hati, sehingga hilang cinta, berganti dengan benci. Kemudian itu urusan hati. Hati menggerakkan anggota tubuh, sehingga pandangan mata menjadi pandangan merendahkan, pandangan yang memusuhi, dan seterusnya. Na'udzubillah. Maka Anda harus segera menghentikan itu semuanya. Khilafah adalah ajaran Islam, dan karena itu kami datang itu untuk menjelaskan bagaimana urgensi khilafah. Ya, apakah memang boleh mendirikan jamaah khilafah Islamiyah di negara kita yang sudah ada kepemimpinan negaranya? Nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat satu sistem pemerintahan baru, apa tadi namanya, khilafah di dalam. Nggak boleh, bukhot namanya. Hati-hati, nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat di dalamnya kepemimpinan baru lagi. Nggak boleh ini. Khilafah itu adalah solusi. Saya sebagai advokat Ahmad Kozinuddin, sarjana hukum, sangat terbuka untuk memfasilitasi elemen umat Islam yang memiliki aspirasi khilafah. Di negara kita ada jamaah yang bercita-cita ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Bahkan jamaah ini sudah mengangkat khalifah atau Amirul Mukminin. Apakah kepemimpinan seperti negara kita ini sah? Pemimpin di negara kita adalah sah sebagai seorang pemimpin, sehingga nggak boleh kita keluar dari pemimpin tersebut. Sampai walaupun dalam akidah kita Ahlussunnah, biarpun imam fajir, biarpun pemimpinnya adalah nggak bener, kita nggak boleh keluar. Sebab kalau keluar ini kita akan membahayakan rakyat. Nggak boleh ya, membuat gerakan-gerakan untuk menentang, melawan, nggak boleh. Mengangkat senjata nggak diperkenankan. Kalau pemimpinnya dari wong desa, dari Solo, saudara, merayat, kira-kira bisa tegak seperti Khalifah Umar ini atau tidak, saudara? Tidak. Ini hanya ada ketika di dalam kepemimpinan khilafah, persatuan yang adil ini, saudara. Takbir! Allah. Kalau seandainya orang jadi presiden tahu begitu besar amanatnya, nggak ada yang mau jadi presiden. Berat jadi presiden. Makanya kalau ada orang jadi presiden, jadi seharusnya kita doain semoga Allah ampuni, semoga Allah berikan kekuatan, kita doain. Kasihan sebetulnya, kan begitu. Berat. Semoga Pak Presiden dengar suara ini, kemudian pejabat yang lain dengar suara ini, sehingga menjadi pejabat yang soleh, presiden yang soleh. Pak Mahfud menantang siapa yang bisa menjelaskan khilafah itu sistem baku. Saya tantang deh, kalau ada, datang ke saya atau saya diundang, saya datangi. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada, karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Nggak ada. Insya Allah nanti kalau saya bertemu, saya akan menjelaskan mana sistem-sistem dari khilafah yang baku, mana yang itu memang istihadiyah. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Jadi kalau negara tadi menerapkan Islam secara kafah tentunya, secara komprehensif. Yang kedua, negara tadi mengemban dakwah Islam, ya itulah khilafah. Hari ini apakah ada negara yang mengemban dakwah Islam? Ya nggak ada. Yang menerapkan Islam ya nggak ada. Makanya hari ini memang tidak ada khilafah. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke, negara khilafah itu. Hukumnya di dalam khilafah itu baku. Hukum dalam sistem khilafah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak pernah ada khalifah yang menerapkan hukum Belanda. Tidak pernah ada khalifah yang menerapkan hukum rakyat. Tidak pernah ada khalifah yang menerapkan hukum raja. Tidak pernah. Semua kekhilafah itu menerapkan
hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa diingkari sejak dulu. Hukum itu selalu berubah kalau zamannya berubah, tempatnya berubah, budayanya berubah. Oleh sebab itu hukum tata negara Indonesia yang berdasar dari sumber ajaran Islam itu bisa kita buat sendiri. Orang Mesir buat sendiri kok, mak kita Saudi Arabia buat sendiri. Pak, di negara Islam itu nggak ada korupsi. Lah di Saudi Arabia korupsinya banyak. Itu pangeran-pangerannya baru ditangkap. Pak, kalau berlaku hukum potong tangan aman negara. Lah di Saudi Arabia tiap hari Jumat ada orang dipotong tangan, berarti hukum sudah berlaku, masih ada orang mencuri juga. Itulah perlunya negara. Itulah perlunya hukum. Seperti diketahui, Ahmad Kosinudin pernah menjadi pengacara Gus Nur yang terdakwa kasus ujaran kebencian dalam ceramah-ceramahnya. Ahmad Kosinudin juga pernah menjadi Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pada tahun 2020, Ahmad Kosinudin juga pernah ditangkap polisi. Ia ditangkap atas tudingan menebar berita palsu, namun tidak sempat ditahan. Rekam jejak Kosinudin ternyata akhir-akhir ini baru tercium bau-bau khilafah. Karena Kosinudin sangat optimis dengan konten di media sosialnya tentang masa depan khilafah dijadikan sebagai sistem di sebuah negara dengan menggantikan sistem demokrasi. Sangat disayangkan pengetahuan Kosinudin. Seharusnya pengetahuan ini tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yakni khilafah. Khilafah dinilai tidak baik karena ia bersifat imajinatif. Khilafah tidak bakal terwujud dan benar-benar menjadi sistem di suatu negara, apalagi di seluruh dunia, karena mustahil terwujudnya sistem pemerintahan yang diakui oleh seluruh negara di penjuru dunia. Kita tidak habis pikir semangat mengusung khilafah dalam memperjuangkan sistem ini. Mereka seakan-akan mengharapkan sesuatu yang bermanfaat sedikit pun, sehingga tidak bernilai apapun. Mereka tampil di belakang khilafah hanya untuk menjadi oposisi pemerintah dengan tujuan politis. Mereka hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah sehingga mereka dapat merebutnya. Pengusung khilafah sesungguhnya membual saja. Mereka tidak percaya atas apa yang diperjuangkan. Sangat mungkin ketika kekuasaan didapat, mereka pasti tidak bakal memperjuangkan khilafah lagi. Mereka akan tetap kembali ke demokrasi karena hati nurani mereka hanya terpaut terhadap demokrasi. Sadar atau tidak, pengusung khilafah dalam hati nuraninya ingat bahwa demokrasi merupakan sesuatu sistem yang dibangun dengan darah perjuangan oleh beberapa pahlawan bangsa. Sangat tidak bermoral orang-orang yang tidak memperjuangkan apalagi bersikeras menggantikan demokrasi dengan sistem yang lain. Karena perjuangan mereka yang sesungguhnya bukan untuk khilafah, tapi hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah. Maka tidak boleh baper merespons setiap argumentasi yang disampaikan mereka tentang khilafah. Anggap semua argumentasi mereka sebatas membual saja. Maka dari itu, pemerintah atau rakyat tidak boleh terpengaruh dengan modus khilafah yang dikampanyekan oleh pengusungnya. Tetaplah bersikap optimis dalam menjalankan sistem demokrasi tanpa berpikir negatif yang dapat merusak sistem demokrasi yang sudah ada. Pikiran negatif ini akan berakibat negatif pula terhadap masa depan seseorang. Kosinudin itu adalah seorang politikus. Pasti pikirannya tidak selurus agamawan fundamentalis. Kosinudin pasti punya kepentingan di balik semua kampanyenya tentang khilafah. Secara general, kepentingan yang dimaksud adalah kekuasaan. Kosinudin pasti sadar bahwa tidak ada musuh yang abadi di dalam politik. Sebaliknya, tidak ada teman yang abadi pula di dalam politik. Boleh jadi sekarang di saat berjuang menggapai kepentingan yang dirahasiakan, Kosinudin masih sangat soulmate dengan pengusung khilafah. Karena sekarang mereka sepemikiran, tapi begitu kepentingan itu tercapai, Kosinudin pasti berubah haluan dengan memusuhi khilafah. Percayalah. Apa negara kita itu mau menjauhkan umat Islam dari agamanya? Berbangga dengan bendera Islam saja tidak boleh. Di mana letak kesalahan bendera ini? Ini kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya.
Saya ingin membela bendera Islam, membela kalimat la ilaha illallah. Apa kalian tidak bisa baca, buta apa? Coba baca lagi. Ini bendera tauhid. Aliwa Ar-Roya itu semuanya bendera Islam. Lah kok ustadz baru-baru saya rembes-rembes mengatakan ini bendera tauhid. Menolak bendera tauhid berarti menolak la ilaha illallah. Goblok karepmu piye.